jadi kan SMP-nya. seperti mau sampai Itu 5 jadi tahun kayak ngulang begitu. dong, buat apa double Nah, jadi kan SMP-nya? SMP kelas 3 di Indonesia naik ke SMA 1, kalau dia pindah ke Singapura dari SMP 3, dia nggak boleh langsung masuk secondary 4, itu nggak boleh. Student yang dari Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Hambali Suara Sederhana, semoga bermakna. Hari ini kita akan membahas kebohongan Dian Hunafa. Ini dibongkar langsung oleh seorang ahli praktisi yang kerjanya itu menyalurkan anak-anak Indonesia yang mau sekolah di Singapura. Sebenarnya ini bukan bantahan karena dia membuat video ini sudah 4 tahun yang lalu sebelum kasus Gibran ini besar. Jadi dia tuh udah dari dulu memang kerjanya seperti itu, dan dia membuat podcast itu hanya untuk mengajarkan masyarakat agar mengerti sistem yang nanti akan dijalani kalau pindah ke Singapura. Tanpa menunggu lama-lama, kita lihat videonya langsung saja. Kan dari school, terus dia kan melanjutkan ke UTS ya, Inserts ya. Pengetahuan saya kan Inserts itu memang adalah foundation gitu, sebelum kita Iya, masuk. foundation ya, itu Ya, benar. itu foundation. Setelah lulus SMA, kalau katakanlah ya, ya, setelah lulus SMA itu foundation. Nah, jadi gambaran saya, Mas Gibran ini menerima surat keterangan telah menyelesaikan 5 tahun kurikulum Singapura itu. 3 tahun SMP, 2 tahun di Singapura, ya, di secondary school itu. Pemikiran di sini, ya, ketika dia lulus SMP, dia melanjutkan ke Singapura itu 4 tahun SMA-nya sampai Itu 5 jadi tahun. kayak ngulang dong, buat apa double Nah, jadi kan SMP-nya? seperti mau sampai Itu 5 jadi tahun. kayak ngulang dong, buat apa double Nah, jadi kan SMP-nya? Seperti yang teman-teman dengar tadi, Dian Hunafa menjelaskan bahwa kalau sudah lulus SMP di Indonesia itu tidak perlu mengulang lagi SMP di Singapura, dan hal inilah yang dibantah oleh praktisi. Bukan dibantah, tetapi berbeda dengan penjelasan praktisi yang menyalurkan anak sekolah ke Singapura. Mari kita lihat videonya. Mau pindahin anak-anaknya, ada yang turun, ada yang harus ngulang. Oke. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Parents pindahin anaknya dari Indonesia ke Singapura, Betul. bingung karena kok ada yang turun kelas, ada yang mengulang kelas. Betul. Oke, penjelasannya sederhana. Sistem pendidikan secondary school di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Oh, oke. Jadi ada 2 sistem pendidikan secondary school di Singapura. Yang pertama kita sebut dengan express program. Seperti apa tuh Pak? Namanya express pasti lebih cepat. Lebih cepat. Jadi programnya itu 4 tahun, secondary 1, secondary 2, secondary 3, dan secondary 4 diakhiri dengan ijazah yang namanya O-level atau lengkapnya GCE O-level. Oke. Ini ada duplikasinya di Indonesia, dinamakan IGCSE O-level. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama. Kedua apa? Yang kedua, tadi yang express. Sekarang yang namanya normal program. Oke. Tadi express 4, sekarang 5 tahun. Secondary 1, secondary 2, secondary 3, secondary 4. Nah, sampai di sini stop. Dapat ijazah N level. Terus lanjut ke secondary 5, dapat ijazah sama O level tadi. Jadi bedanya yang satu di tahun keempat, yang satu di tahun kelima. Satunya 4 tahun, satunya 5 tahun. Oke. Nah, inilah perbedaan sistem inilah yang menyebabkan pada saat orang tua memindahkan anak dari Indonesia ke Singapura, ada yang harus turun kelas, ada yang harus mengulang karena peraturan dari secondary school ini tadi. Oke. Jadi saya kasih contoh ya, Ya, saya kasih contoh contohnya. sederhana. Students yang dari SD kelas 5 naik ke kelas 6, waktu pindah ke Singapura, dia tidak boleh langsung masuk di primary 6, tidak boleh. Oh, kenapa Pak? Nggak boleh langsung, bukannya idealnya dari 5 langsung ke 6 gitu Idealnya ya? dari 5 ke 6. Betul. Karena primary 6 itu langsung ada yang namanya ujian seperti OAN-nya di Indonesia. Oh. Pemerintah Singapura tidak izinkan. Contoh lagi, students yang dari SMP kelas 3 di Indonesia naik ke SMA 1, kalau dia pindah ke Singapura, dari SMP 3, dia nggak boleh langsung masuk secondary 4. Itu nggak boleh. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tidak bisa kalau kita itu lulus
SMP di Indonesia, terus kita mau ke Singapura, terus kita itu mau lanjut ke SMA itu nggak bisa. Di sana itu harus mengikuti aturan di sana, yaitu kembali ke level kelas SMP 3 lagi, baru nanti lanjut ke SMA kelas 1, lulus itu baru ke secondary level 4 atau kelas 1 SMA. Tidak seperti yang dibilangin oleh Dian Hunafa itu. Kalau Dian Hunafa itu kan dia menjelaskan kalau dari Indonesia SMP sudah lulus, nanti ke sananya langsung lanjut ke SMA. Itu kan nggak bisa, di sana juga punya sistem kayak di Indonesia lah. Kalau di Indonesia itu kita itu dari temen saya mendengar ya, pernah ada yang namanya teman dari lulusan D3, dia itu mau lanjut ke S1 padahal di universitas yang sama itu, tetapi dia udah berhenti 3 tahun mau lanjutin ke S1. Itu aja dia nggak bisa langsung nerusin mata kuliahnya kok. Ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, ada juga mata kuliah itu udah diganti, jadi kurikulumnya udah diganti, nggak memakai mata kuliah itu. Dia harus mengambil mata kuliah baru yang di D3. Makanya dia itu waktu lanjut ke S1-nya, dia itu bukan 1 tahun. Padahal kan kalau D3 ke S1 kan harusnya tinggal 1 tahun. Itu enggak. Dia itu harus 2 tahun karena ada mata kuliah yang tidak dianggap dan ada mata kuliah yang harus diulang. Padahal itu satu kampus. Mau tahu kampusnya? Kampusnya itu di USM, Universitas Semarang. Saya kuliah di sana, makanya saya itu tahu ada temen yang kayak gitu ceritanya dulu. Nah, apalagi ini kelas Singapura yang katanya ketat. Kalau ketat itu pasti dia itu punya sistem yang nggak bisa diutak-atik, dan seperti itu yang dijelaskan oleh orang yang menyalurkan anak-anak ke sekolah ke Singapura itu benar, karena di Indonesia pun juga seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Inalim, itu juga lulusan dari sana, S1-nya ternyata di sana cuma 3 tahun, dia mau nerusin S2-nya di UI. Dia itu penyetaraannya bukan S1 tetapi D3, sehingga dia harus menjalankan kuliah S1 dulu baru nanti boleh ke S3. Nah, itulah seperti itu. Itulah sistem sekolahan. Gak bisa kita otak-atik pakai pikiran kita, oh dia udah SMP, nanti pindah ke sana dia tinggal lanjut SMA. Gak bisa seperti itu, Mbak Dian. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan langsung percaya kalau wah orang udah kuliah di sana nanti pasti bener. Belum tentu. Dia itu gak tahu kalau sistemnya di SD, SMP, SMA-nya seperti apa, itu dia belum tahu. Oke, terima kasih.